silakan duduk. Haleluya, haleluya. Bergema gembira nyanyian kemenangan, biar ini menjadi kehidupan kita, kehidupan yang berkemenangan. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa menang, Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi dia akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Kembali kita angkat pujian kita, kitab kehidupan. Yang digembalakan di tempat ini. Haleluya. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan neraka kematian yang kedua. Tapi kita bersyukur, kita berbahagia, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, jadikan kami sekawanan domba.
puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang menguatkan kita. Apapun keadaan kita tetap Yesus yang mengasihi kita, tetap Yesus kita percayai, tetap Yesus yang kita andalkan, dan kita tidak mundurkan diri. Apapun keadaan yang kita hadapi, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memilih kami untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan yang ajaib sepanjang minggu ini. Kami boleh memandang kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami untuk memuliakan Engkau. Dan juga membawa persembahan-persembahan kami juga untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah nyata kasih Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tangkap pujian kita, napur siang ikut saya monang doi. Kita berikan persembahan kita. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saudara kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita. Terhubung.
Bersyukur Tuhan Yesus, kekuatan firman yang selalu menguatkan kami, karena firman-Mu kuat dan kami kuat menghadapi bermacam godaan, dosa-dosa, kejahatan. Kami kuat menghadapi apapun karena kekuatan firman yang sudah kami terima. Siang hari ini kami boleh ada sungguh-sungguh karena perlindungan Tuhan sepanjang minggu kami nikmati, melindungi kami, memberi kebutuhan kami. Segala sesuatu selalu Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau, penuh syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebutuhan kami yang utama. Di mana firman disampaikan kami menjadi sehat, di mana firman disampaikan di situ ditaburkan berkat Allah yang sungguh luar biasa. Dalam firman yang selalu mengubahkan kami terus menerus, sampai Kau kuasa firman mengubahkan kami dari manusia daging untuk menjadi sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua, sejauh mana siaran ini dengar, setiap telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Bahkan sejauh mana siaran ini dengar, baik di Indonesia, di luar negeri, Tuhan berkati semua. Karena untuk itulah kami ada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Urapi kami, berikan ketenangan di ruangan ini, semua fasilitas Engkau jaga, jauhkan dari segala kerusakan, untuk kami gunakan sebaiknya ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, dengan rasa syukur kita buat segala anugerah, perlindungan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang minggu sudah kita lalui, saudara-saudara. Kita melihat perlindungan Tuhan begitu kuat bagi kita di tengah-tengah kejahatan, bencana. Saudara-saudara, Tuhan lindungi kita sempurna.
Bahkan Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupkan semua yang terbaik di tengah-tengah krisis. Tapi ternyata kita masih bisa dipelihara oleh Tuhan, saudara-saudara. Bahkan dalam banyak hal, kadang-kadang gak bisa kita hitung segala kebaikan Tuhan. Tapi yang pasti jangan lupakan segala apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita diberkati Tuhan lewat firman pengajaran yang akan kita terima, saudara-saudara sekalian. Namun saya sampaikan lebih dahulu salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Beberapa hari yang lalu tema kita sangat memberkati kita, saudara-saudara, karena kita sebagai anak Tuhan diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk memilih, ya. Karena Injil Matius pasal 7 ini khusus kepada murid-muridnya, kepada kita semua, kepada anak Tuhan, ya, yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dilindungi Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk memilih, ya. Anak Tuhan yang sudah diberkati, yang dilindungi, dipelihara Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk memilih, mulai dari memilih masuk melalui pintu yang sesak atau memilih pintu yang lebar. Setelah dia jadi anak Tuhan ini, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Gimana dengan berkat Tuhan? Apakah engkau memilih pintu yang sesak, atau justru engkau masuk melalui pintu yang lebar? Dengan berkat Tuhan dia bebas, dia lakukan banyak hal. Tapi kita harus memilih. Saya diberkati Tuhan, saya dilindungi Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ini harus menjadi tekad kita, saudara-saudara. Yang kedua, setelah kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, kita diberkati, kita melihat kita disembuhkan, pertolongan Tuhan begitu hebat bagi kita. Dikasih Tuhan lagi, gimana dengan berkat-berkatku yang engkau pilih di jalan yang sempit atau jalan yang luas? Tuhan kasih kesempatan, saudara-saudara, ya. Nah, kita kadang-kadang, Tuhan, aku sudah diberkati, aku sudah dilindungi, udah aku mau jalan di jalan yang luas, mau bebas aku, mau kemana aku, suka-sukaku, ya. Kita harus, saudara-saudara, pilih di jalan yang sempit, mengikuti jalannya Kristus, langkahnya Kristus. Biar kita sudah diselamatkan, sudah diberkati, sudah dipelihara, ayo tetapkan saya mengikuti langkah Kristus, ya. Itu pilihan, saudara-saudara. Demikian juga setelah kita diberkati, kita dipanggil Tuhan, kita sungguh-sungguh melihat kuasa Tuhan begitu hebat, kita pilih kita, apa kita mau menjadi domba, ya, menjadi domba atau menjadi serigala yang buas. Karena banyak juga anak Tuhan setelah dia diberkati sudah kuat, dia menjadi serigala, ya, menjadi serigala yang buas, saudara-saudara, ya. Semua ini pilihan bagi kita. Karena ayat ini bukan berkata kepada orang luar, tapi kepada anak Tuhan, kepada kita, kepada pengikut Kristus, kepada hamba-hamba Tuhan. Apa setelah kita diberkati, kita diselamatkan, kita dilindungi, Tuhan nyatakan semua yang baik bagi kita, apa kita pilih kita menjadi domba atau menjadi serigala? Nah, kalau kita pilih menjadi domba, kita harus mau menjadi sekawanan domba. Dengan keselamatan, dengan berkat Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, saya tetapkan hidup saya sebagai domba yang berada menjadi satu kawanan. Kebaktian PA kemarin sudah kita lihat. Kita harus menjadi sekawanan domba, saudara-saudara, ya. Jangan justru kita diberkati Tuhan, kita mau menanduk, kita mau menyakiti orang, kita mau merendahkan orang. Kita harus menjadi sekawanan domba. Gak ada niat kita menyerang. Kadang ada orang begitu hebat, begitu kaya, begitu dipakai Tuhan, mau menyerang, mau menyalahkan, mau menyakiti orang lain. Kita harus pilih, apapun keadaan kita, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati, kita dilindungi, saya tetap menjadi domba. Tidak ada senjata untuk menyerang, tidak ada senjata untuk menyerang. Saya hanya menjadi domba. Yang kedua, setelah kita menjadi diberkati oleh Tuhan, kalau kita menjadi domba, kita bertekun menerima semua yang kita terima itu adalah karena diberikan oleh Tuhan.
Sampai Tuhan katakan, sampai ada pengakuan kita, tak kekurangan aku. Domba selalu bersyukur setiap apa yang diberikan oleh Tuhan, itu yang terbaik baginya. Ya, itulah kita domba, saudara-saudara. Domba juga, saudara-saudara, ya, bisa taat dengar-dengaran. Kita pilih ini. Setelah kita diberkati, kita taat dengar-dengaran. Ya, karena kita harus menjadi domba, saudara-saudara. Dan banyak orang salah. Wah, setelah diberkati bukan lagi menjadi domba, gak mau jadi sekawanan domba. Ya, gak mau lagi menerima. Kayaknya segala yang diterima itu adalah kekuatannya. Dia tiadakan Tuhan. Ini bukan karena Tuhan, karena saya hebat, karena saya pandai, karena saya punya nasib. Ditiadakan Tuhan. Seharusnya kita begitu kita diselamatkan oleh Tuhan, kita selalu bilang semua yang kuterima ini adalah pemberian dari Tuhan. Bahkan kalau kita menjadi domba, kita tekun, dituntun oleh Tuhan, taat dengar-dengar. Itu pilihan kita. Kalau serigala, gak ada itu, saudara-saudara. Gak mau menjadi satu kawan, gak bisa. Serigala gak bisa kumpul 10 serigala gak bisa. 2 aja ribut serigala, saling menyerang, saling mencakar, saling ribut. Tapi kalau kita domba, berapapun kita, saudara-saudara, ya bisa sekawanan domba. Dari jemaat satu ke jemaat yang lain, dari gereja satu ke gereja berikutnya, dari hamba Tuhan yang lain, terus kita mau menyatu. Tidak ada niat kita menyerang. Segala sesuatu yang bisa menyerang itu serigala. Ya, itu sudah menjadi pilihan kita, saudara-saudara. Di kebaktian PA sudah saya sampaikan. Tapi tema kita hari ini adalah memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis atau menjadi semak duri. Setelah selamat ini, saudara-saudara, setelah kita diselamatkan Tuhan, setelah kita diberkati Tuhan, setelah kita diselamatkan dengan banyak mujizat, banyak perbuatan Tuhan, kita diselamatkan. Kita pilih lagi. Saya sudah diselamatkan Tuhan, saya sudah diberkati Tuhan. Bagaimana saya? Apakah saya mau menjadi pohon anggur atau menjadi semak duri? Dan banyak orang setelah diselamatkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, jadi semak duri, menyakiti orang, menyengsarakan orang lewat perkataan, lewat perbuatannya. Dulu belum diselamatkan masih susah, gak ada itu niatnya. Tapi begitu diselamatkan Tuhan, diberkati Tuhan, dikasih Tuhan fasilitas, dikasih Tuhan berkat, dia memilih hidupnya menjadi semak duri. Makanya tema kita hari ini memilih menjadi pohon anggur atau menjadi semak duri. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-7, karena Injil Matius pasal 7 ini adalah pengajaran kepada murid-muridnya, kepada anak-anak Tuhan, kepada kita, saudara-saudara. Tidak dikhotbahkan ini kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kepada kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Silakan Injil Matius pasal yang ke-7, ya, mulai ayat yang ke-16. Silakan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terus, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, iya, atau buah ara dari rumput duri? Lanjut 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, Iya. sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lanjut. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, Iya. atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Perhatikan lagi. Dan setiap pohon yang tidak, ayat 19 ini perhatikan, saudara-saudara. Lanjut 19. dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Iya. pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, saudara-saudara. Nah, ini pilihan kita. Ya. Setelah kita diselamatkan Tuhan, diberkati Tuhan, kita lihat mujizat-mujizat begitu hebat. Ini perkataan ini kepada orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah diberkati Tuhan. Gimana pilihan kita? Apakah kita menjadi pohon anggur atau menjadi semak duri? Ya, karena nanti di bagian terakhir di Injil Matius mengatakan hanya 2 saja nanti. Ya, hai engkau diberkati atau hai engkau yang terkutuk. 2 saja ini kepada orang-orang yang sudah diberkati. Pada akhirnya hidupnya kalau bukan menjadi pokok anggur, Tuhan katakan, hai engkau yang terkutuk, engkau enyahkan ke lautan api.
Tapi kalau kita menjadi pohon anggur, Tuhan akan berkata, hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah yang kita pelajari, saudara-saudara. Seharusnya kita memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Ayo pilihan ini, saudara-saudara. Tekad kita itu, ya, secara pribadi. Kalau kita memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis, itu adalah pilihan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saya pilih, saya sudah diselamatkan Tuhan, saya sudah disembuhkan Tuhan, saya sudah diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Saya pilihlah, karena Tuhan sudah selamatkan saya menjadi pohon anggur yang berbuah manis untuk menjadi berkat kepada setiap orang. Anggur kalau berbuah manis, semua orang yang mencicipinya senang, bahagia, menikmati, saudara-saudara. Nah, itu kita, pilihan kita, ya, menjadi berkat, ya. Maunya orang lain melihat kita senang, lewat perkataan kita orang senang, karena anggur itu menyenangkan. Sikap kita menyenangkan orang, tindakan kita, perbuatan kita membuat orang senang. Ya, itulah pohon anggur, saudara-saudara. Atau kita terbalik, kemana kita selalu menyakiti orang, perkataan kita memedihkan orang, sikap kita, perbuatan kita hanya menyakiti orang, menusuk. Semadur itu menusuk sampai menusuk hatinya. Ada orang senang kalau perkataannya menusuk hati orang, membuat dia susah. Setelah diberkati Tuhan, orang-orang diselamatkan ini, saudara-saudara. Ya, perkataan kita yang tajam, orang lain tersinggung, orang lain disakiti. Coba, pilihan mana kita? Seharusnya kita pilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis, selalu menyenangkan. Ya, jangan bangga kita kalau kata-kata kita menyakiti orang. Jangan bangga kalau banyak orang kita sakiti lewat perbuatan kita. Satu saat berakhir kepada api penghukuman. Ayat tadi sudah dikatakan, pada akhirnya akan dibuang ke dalam api. Ayo kita pilih sekarang. Justru kita diselamatkan Tuhan, justru kita diberkati Tuhan, ya. Justru kita melihat perbuatan Tuhan begitu ajaib. Ayo menjadi saluran berkat kita bagi orang lain. Mulai dari memilih hidup kita menjadi berbuah manis seperti pohon anggur, mulai dari rumah tangga kita, dari yang kecil dulu. Suami istri jangan ada niat untuk saling menyakiti lewat perkataan, lewat perbuatan. Dari rumah tangga dulu. Buah anggur mulai dari nikah, ya, di rumah tangga kita. Kalau sudah di rumah tangga kita selalu berbuah manis, ya, suami istri tidak ada niat saling menyakiti, anak-anak dan orang tua tak ada niat untuk saling menyakiti, selalu menjadi berkat. Orang tua kepada anaknya menjadi berkat, anak-anak kepada orang tua terus berbuah manis. Ini yang dirindukan Tuhan, ya, saudara-saudara. Ya, mulai buah anggur dinikmati di rumah tangga kita, di penggembalaan. Coba kita di penggembalaan, jangan ada niat kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Selalu gimana temanku seiman ini, segereja ini, sepenggembalaan ini, senang dengan perkataanku, dengan sikapku, dengan perbuatanku. Karena aku tekad menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Sampai kepada dunia, sampai kepada tetangga kita yang tidak mengenal Tuhan. Ya, di pekerjaan kita yang bukan seiman kita, di pekerjaan di sekolah, kita berbuah manis. Sampai orang senang dengan perkataan kita. Ya, orang terberkati lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kita pilih ini, saudara-saudara. Saya memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Pilihan itu. Kalau enggak, satu-satu akan terkutuk. Nanti di Injil Matius, hai engkau yang terkutuk, karena enggak berbuah manis, saudara-saudara. Ya, hanya menjadi duri. Kalau kita di mana-mana kita, maunya janganlah dekat dengan itu. Ya, orang selalu menjauh dengan kita. Kita koreksi, saudara-saudara. Orang menjauh, kalau duri kan kita jauh. Hati-hati, disakiti kau nanti, ditusuk kau nanti. Menghindar, orang menghindar. Tapi kalau kita
Orang suka dekat dengan kita, kita menjadi berkat, membawa keselamatan, membawa kabar baik, membawa berkat. Itulah dirindukan Tuhan. Ya, kita menjadi berkat, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis, tadi menyenangkan mulai dari rumah tangga kita, di penggembalaan, sampai kepada seluruh dunia. Kita menyenangkan, saudara-saudara. Di pekerjaan kan mesti begitu kita. Apapun pekerjaan kita, senang orang. Di kantor, ya di sekolah, senang orang berteman dengan kita. Saya sebagai hamba Tuhan selalu rindu, pingin orang, aduh maunya ketemu dengan Pak Mansir, ketemu sana, ketemu. Begitu saudara-saudara. Ya, kalau sudah kita mau ke tempat orang, mau kita jangan, hati-hati kamu dengan dia. Nanti disakiti. Berarti kita duri, saudara-saudara. Sempat duri kita. Tapi kalau orang masih senang dengan perkataan kita, kita bisa memberkati orang, perbuatan kita, sikap kita. Itulah kita pohon anggur bagi manusia, bagi sesama kita. Yang kedua, kalau kita memilih hidup kita menjadi pohon anggur yang berbuah manis, ya, kita harus memilih untuk hidup menyenangkan bagi Tuhan. Tadi bagi sesama manusia, di rumah tangga kita, teman penggembalaan sampai seluruh dunia. Yang kedua, kita pilih menyenangkan bagi Tuhan. Gimana Tuhan kita senangkan, saudara-saudara? Lewat nyanyian kita. Kapan sih kita menyenangkan Tuhan? Menyanyi aja kita nggak sungguh-sungguh. Coba. Padahal kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan. Masa menyanyi di gereja aja begitu berat, tepuk tangan begitu berat. Untuk ke gereja aja begitu berat bagi kita. Kalau masih di gereja aja kita begitu berat untuk menyenangkan Tuhan, itu tanda kita duri. Tapi kalau kita pohon anggur, selalu berusaha, hari Minggu ini saya harus datang ke gereja menyenangkan Tuhan. Lewat nyanyian saya, ya, lewat sikap saya dalam ibadah, itu kan menyenangkan, saudara-saudara. Ya, karena ada orang beribadah memedihkan hati Tuhan. Coba kita tengok banyak di gereja, ya. Saat mendengar firman, asik dengan ngomong sama kawannya, asik main handphone. Saat menyanyi, senang. Tapi begitu khotbah pergi keluar, saudara-saudara. Coba. Memedihkan hati Tuhan, saudara-saudara. Ya, dia duri. Tapi kalau kita menjadi pohon anggur yang berbuah manis, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Dan itu selalu kita usahakan, Tuhan, aku menjadi buah anggur bagimu. Buah anggur yang manis bagimu lewat nyanyian kita, lewat kehadiran kita. Karena Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu. Roma berkata persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang harum. Kita bawa hidup kita. Aku persembahkan hidupku menyenangkan bagi Tuhan. Ya, lewat nyanyian kita, lewat pengorbanan kita, kita bawa persembahan setiap kita ke gereja. Bawa persembahan, karena itu Tuhan katakan, saudara-saudara, saya mau membawa persembahan untuk menyenangkan bagi Tuhan. Dan setiap kita menyenangkan Tuhan, kitalah menjadi buah anggur, pohon anggur yang berbuah manis, menyenangkan bagi Tuhan. Lewat kehadiran kita, lewat nyanyian kita, saudara-saudara, ya, lewat persembahan kita, menyenangkan. Dan harus kita perbuat itu kata firman, saudara-saudara. Ya, kita belajar. Ya, kalau semak duri nggak pikirkan itu, saudara. Mau Tuhan mau apa nggak peduli. Kalau ke gereja pun nggak. Coba kita lihat ke gereja pakaiannya aja. Jangankan kita melihat, manusia aja melihat pakaiannya nggak menyenangkan. Apalagi Tuhan. Kan banyak orang ke gereja pakaiannya nggak jelas, saudara. Nggak pantas lah. Ya. Tapi kita kan diatur, apalagi kita di pengajaran, ditata bagaimana kita bisa menyenangkan lewat pakaian kita. Tuhan senang melihat karena kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam ibadah mau bertemu dengan Tuhan. Dan percaya saya, setiap saudara hadir, pakaian kita rapi, kita atur. Ya, saya juga belajar begitu, saudara. Karena saya sedang berusaha menyenangkan Tuhan lewat ibadah saya, lewat nyanyian, lewat doa kita. Ya,
Saat kita disuruh menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan karena itu hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, kehadiran kita menyenangkan. Ya, sikap kita menyenangkan, persembahan kita menyenangkan. Tidak ada persembahan yang cacat. Di Maliaki Tuhan gak senang persembahan yang cacat. Semua persembahan kita bukan karena nilainya, tapi hati kita. Aku ingin dengan persembahanku ini Tuhan disenangkan. Ya, dan itu kita perbuat, saudara-saudara. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan pernah berkata kepada Nuh memberikan persembahannya begitu mereka keluar dari perahu, saudara-saudara. Ya, begitu mereka keluar dari bahtera itu, Nuh memberikan persembahan. Ya, lalu Tuhan berkata, gak akan kukutuk lagi bumi ini. Hebat kali kalau kita menyenangkan Tuhan. Ya, kalau secara jasmani tadi, kalau kita menyenangkan sesama, ya, setiap kita bisa menyenangkan sesama suami istri anak-anak, berkatnya berlimpah. Ya, Mazmur 133 dulu. Kalau kita bisa duduk rukun saling menyenangkan, kita diberkati. Coba Pak Mangsong sebelum kepada Tuhan, kepada sesama kita dulu. 133. Ya, baik duduk saling menyenangkan, kita diperintahkan Tuhan berkat kepada kita. Lihat kita, saudara-saudara. Ya, 133 dulu, Mazmur 100, persaudaraan yang rukun. Ya, inilah menjadi buah anggur. Gak ada di sana duri-duri yang menyakiti. Rukun suami istri, rukun dengan anak-anak, rukun dengan tetangga, rukun dengan bersama dengan dunia. Indah kali berkatnya. Saudara-saudara, silakan Mazmur 133. Demikian nyanyian ziarah Daud. Iya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Iya, sama-sama rukun. Ya, seperti berbuah manis, saudara-saudara. Duduk dengan rukun kadang sulit. Banyak orang gak bisa duduk suami istri dengan rukun. Asal jumpa ribut, asal jumpa bertengkar. Ini jauh dari berkat, ini duri-duri ini, saudara-saudara. Dikit aja masalah dipermasalahan. Ya, kadang kan begitu suami istri. Dikit aja dibesar-besarkan. Kau ngomong apa tadi? Ku dengar dari si anu kau begini. Ku dengar dari berita sana kau ribut terus. Itu duri-duri. Ya, tapi kalau kita menjadi pohon anggur yang berbuah manis, saudara-saudara, rukun. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama, diam bersama dengan rukun. Baik dan indah. Ya, seperti pohon anggur, baik dan indah. Dari saudara yang tengok buah tanaman pohon anggur, tengoknya aja kita bagus, indah, ya manis. Belum kita cicipi aja lewat kebun anggur itu aja, indah sekali, sejuk. Ya, belum buahnya, sejuk. Makanya ayat ini bilang alangkah baiknya dan indahnya apabila kita saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mulai suami istri, coba nggak terlalu banyak dipertengkarkan. Nggak bisa selesai jadi baik kalau dipertengkarkan. Udah sesuatu belum bisa diterima, kita diam saja, kita doakan. Selalu begitu. Sesuatu masalah nggak bisa selesai, kita ribut, pertengkarkan sampai didengar tetangga, malu kita. Sesuatu yang belum dimengerti udah dipahami dulu. Satu saat sadar sendiri. Ya, demikian dengan anak-anak, rukun. Ya, anak-anak dengan orang tua, rukun. Bertetangga, rukun, saudara-saudara. Kalau kita menjadi buah anggur, lanjut lewati saja lagi ayat yang kedua, lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Iya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara bayangkan. Jadi kalau kita bisa seperti pohon anggur yang berbuah manis, suami istri, anak-anak, di penggembalaan sampai kepada tetangga kita, Tuhan berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Gak kehabisan berkat kita. Selalu ada berkat yang didatangkan Tuhan. Selalu ada. Gak kehabisan kita, saudara-saudara. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan gak bisa orang menghalangi.
Kalau berkat kita sudah diperintahkan Tuhan, gak bisa dihalangi oleh siapapun, saudara-saudara. Tapi rahasianya, jadilah seperti pohon anggur yang berbuah manis. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat sampai kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak untuk dibakar, tapi selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Jadilah menjadi pohon anggur yang berbuah manis kepada teman kita, kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Nah, yang kedua tadi, kita berbuah manis kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan. Begitu Nuh keluar dari bahtera, dia berusaha menyenangkan Tuhan, dia ambil persembahan. Karena itu tekadnya, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, persembahan kepada Tuhan yang utama dia lakukan sebelum yang lain. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, Tuhan berjanji, Tuhan ambil keputusan. Pasal yang ke-7 dari kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian pasal yang ke-7, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-21, silakan dibaca, ya, supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini, ya, pasal 8 maksud saya, pasal 8 ayat 20 mulai, Tuhan berjanji tidak akan menghukum dan terus ada berkatnya, gak henti-hentinya. Berkat Tuhan selalu mengalir. Silakan ayat 20 pasal 8. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Iya, ini kegiatan pertama dan selalu dia lakukan itu, dan ini juga pelajaran bagi kita. Ya, usaha kita selalu menyenangkan Tuhan. Nuh mendirikan mezbah begitu mereka keluar, ayat 18 dulu, begitu mereka keluar dari bahtera itu, mereka lakukan ini yang pertama sekali, selalu utama Tuhan. Silakan 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Iya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, Iya. masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Iya. Setelah mereka keluar dari bahtera, persembahan dulu diutamakan. Silakan 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Iya. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, Terus? diambilnyalah sebeberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Iya. Inilah saudara-saudara. Lalu berindu menyenangkan Tuhan dulu. Begitu keluar dari mezbah, saya harus menyenangkan Tuhan, supaya berkatnya juga tumbuh lagi nanti. Bayangkan aja sudah sekian lama tanaman habis karena air bah. Supaya Tuhan tumbuhkan lagi berkat, Tuhan adakan lagi yang baru. Ya, begitu Tuhan melihat persembahan Nuh yang sangat menyenangkan, ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Iya. berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Iya. aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Iya. Tak ada lagi kutuk. Kutuk ditiadakan, saudara-saudara. Asal kita mau menyenangkan Tuhan, kutuk sudah diakhiri. Berakhir kutuk, tidak ada lagi, tidak akan mengutuk bumi lagi. Lanjut. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Iya, ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Iya, Tuhan jamin itu, saudara-saudara. Makanya kita belajar memberikan persembahan, ya, menyenangkan Tuhan. Mulai dari diri kita persembahkan, ya, pujian kita kepada Tuhan, nyanyian kita, persembahan kita lewat pengorbanan kita, apa yang kita terima kita persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, karena banyak juga orang mempersembahkan persembahan bukan menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan dirinya, supaya aku dikenal orang, supaya orang segan kepada saya, supaya orang melihat saya hebat. Jangan, saudara-saudara. Jadi kita dua yang harus kita perbuat ketika kita mau menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Berbuah manis bagi sesama kita, suami istri, bagi keluarga anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita. Selalu berbuah manis. Ya, yang kedua,
berbuah manis kepada Tuhan, ya, mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan pujian kepada Tuhan lewat nyanyian pujian, sampai mempersembahkan pengorbanan. Di akhiri Tuhan kutuk tak akan terkutuk lagi, dan selalu ada berkatnya, selalu ada menuai, menanam, selalu terus begitu disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu begitu kuat, saudara-saudara. Nah sekarang, bagaimana kalau kita memilih hidup kita seperti semak duri? Nah inilah saudara-saudara, setelah diberkati Tuhan, setelah diselamatkan, udahlah aku menjadi semak duri aja supaya takut orang sama aku. Coba, kita diberkati Tuhan hanya supaya orang takut sama kita. Kita diselamatkan supaya orang gak boleh macam-macam sama aku. Aku sakiti dia. Jangan gunakan berkat untuk menyakiti orang, karena banyak begitu. Begitu diberkati Tuhan, banyak orang tertekan, banyak orang disakiti. Ya, dulu lagi susah nggak begitu, saudara-saudara. Tapi begitu diselamatkan, begitu diberkati Tuhan, gampang kali menghina orang, gampang kali merendahkan orang. Hati-hati kita, saudara-saudara. Kalau kita memilih hidup seperti semak duri, pertama, hanya hidup untuk diri sendiri, nggak mau berguna bagi orang lain. Di mana-mana duri, kanan kiri semua, nggak boleh orang macam-macam sama dia. Ya, hidup untuk diri sendiri, hidup untuk kemegahan diri sendiri. Ya, kalau duri-duri itu megah tinggi, saudara-saudara. Hidup untuk kemegahan diri sendiri, itu duri-duri. Ya, bahkan di pekerjaan Tuhan juga menjadi perintang dalam pekerjaan Tuhan. Kalau duri-duri, ya, selalu mana pekerjaan Tuhan ditantang, dilawan, saudara-saudara. Mana yang dikehendaki Tuhan selalu dilawan, saudara-saudara. Oh itulah duri, saudara-saudara. Ya, mulai dari bagi sesama, nggak pernah untuk menjadi berkat. Di pekerjaan Tuhan hanya menjadi perintah, hanya menjadi sandungan. Ya, kita baca ini Ibrani pasal yang ke-6. Ya, supaya kita, saudara-saudara, sangat hati-hati kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari, Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 hampir sama dengan Injil Matius 7 tadi, tapi di Ibrani ini diulangi lagi supaya awas-awas kita. Nanti di Injil Matius diulangi lagi 3 kali ini supaya kita hati-hati, saudara-saudara. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, hati-hati kita. Pilihlah menjadi pokok anggur yang berbuah manis, jangan menjadi semak duri yang akan dibinasakan. Silakan Ibrani pasal yang ke-6, silakan dibaca ayat yang ke-7 mulai. Iya. Demikian, sebab tanah yang menghisap air yang hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Jadi saudara perhatikan setiap tanah, ya, tanah ini ada pohon anggur, ada semak duri. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Hujan ini hujan berkat, keselamatan. Ya, yang pertama seharusnya menghasilkan buah yang berguna. Ya, seperti pohon anggur yang berbuah, saudara-saudara. Dia akan menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, semak duri. Jadi sudah diselamatkan, sudah diberkati Tuhan, selalu ada hujan, ada berkat Tuhan dari atas. Tapi nggak berguna, hanya menjadi semak duri, menyakiti, ya, bagi sesama nggak berguna, bagi Tuhan tidak berguna, ya. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna. Coba hidup kita itu berguna apa enggak? Ulangi sekali lagi Pak Mangosong ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Iya, berakhir dengan kutuk. Siapa ini? Ini bukan orang dunia, saudara-saudara. Anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, hamba Tuhan, ya,
Makanya kita selalu lihat diri kita, saya pohon anggur berbuah manis apa enggak? Atau saya hanya menjadi duri, ya, yang tidak berguna. Coba kalau selama hidup kita bilang, Tuhan aku masih bergunanya aku hidup ini bagi istri, bagi anak-anak saya, masih bergunanya saya bagi gereja Tuhan, masih bergunanya saya bagi tetangga, bagi dunia. Kalau nggak berguna lagi kita sudah semak duri, saudara-saudara. Ya, nggak ada lagi gunanya selain daripada terkutuk dan berakhir dengan pembakaran. Nah ini yang harus kita hati-hati. Karena dua ini untuk anak Tuhan. Satu saat Tuhan langsung berkata, hai engkau yang terkutuk. Itu langsung Tuhan katakan, hai engkau yang terkutuk, masuklah dalam penghukuman. Terakhir ini nanti sudah hari-hari terakhir. Makanya jangan sampai hari terakhir kita kaget. Kenapa Tuhan katakan, aku sudah segalanya lakukan. Di Injil ini juga berkata, aku sudah melihat Tuhan melakukan mujizat. Aku sudah lihat di sana, aku sudah lihat perbuatan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya, tapi di Injil Matius kita baca, saudara-saudara, ini bicara mengenai akhir zaman. Supaya kita tidak salah memilih, Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang ke-25. Saudara-saudara, jangan nanti di akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Hanya salah kita memilih. Mungkin bangga kita menjadi duri, semua orang takut, semua orang kita sakiti, orang gak boleh macam-macam dalam hidup kita. Tapi satu saat akhirnya Tuhan katakan, hai engkau yang terkutuk. Mulai yang diberkati dulu. Injil Matius 25 ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34, silakan. Demikian firman Tuhan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, iya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Iya, perhatikan ini. Saya rindukan di hari akhir hidup kita, Tuhan bilang, mari hai engkau yang diberkati. Ya. Kenapa Tuhan katakan diberkati? Karena dia jadi berkat. Hidupnya sudah berguna, hidupnya jadi berkat bagi sesama, hidupnya menyenangkan bagi sesama dan bagi Tuhan. Tuhan katakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Bagaimana kita, saudara-saudara? Ya, jangan berhenti berkat. Sampai terakhir pun Tuhan berkata kita sudah diberkati dan terus menjadi berkat. Hai, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terus, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. iya, kita menerima kerajaan, memerintah. Seharusnya mulai masuk pesta nikah anak domba Allah, memerintah bersama dengan Kristus, sampai duduk di tahta kerajaan Allah, sampai kita masuk kota Yerusalem baru. Lanjut lagi ayat ini. Kenapa Tuhan katakan begitu kepada orang yang hai engkau diberkati oleh Bapakku? Kepada siapa ini? Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, iya, kamu memberi aku makan. Coba, menyenangkan Tuhan, karena aku ini sama dengan menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Aku lapar, kamu memberi aku makan. Kita senangkan Tuhan. Sebenarnya bukan hanya Tuhan, kepada sesama. Dan ditanya, kapan Tuhan ku kasih samamu? Ya, kepada orang kecil, kepada sesama kita. Ya, lanjut lagi, ulangi 35. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Terus, ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Perhatikan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Iya, Tuhan katakan kepada aku. Ya, apa kata orang benar ini? Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Perhatikan. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Perhatikan. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40 sama-sama kita baca ini. 40, 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Coba, ada kadang-kadang orang terhina, coba kita bantu, coba kita angkat. Orang yang gak berdaya, itulah pohon anggur yang berbuah manis, yang terabaikan, yang hina, yang nggak harap untuk kita harapkan balasan dari dia. Tuhan katakan kau lakukan untuk aku. Dua-duanya ini berbuah manis kepada sesama dan berbuah manis sama Tuhan. Apa kita berkat kita hanya untuk diri kita sendiri, hanya kebanggaan, hanya orang lihat wow. Tapi ada orang lain sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Kita tidak peduli. Coba saudara-saudara, kalau kita buah pohon anggur yang berbuah manis, coba menjadi berkat kita bagi sesama kita. Sampai satu saat gak henti-hentinya kita menjadi berkat. Sampai akhir Tuhan kata, hai engkau yang diberkati. Karena kita terus menjadi berkat. Terus menjadi berkat, tidak berakhir, terus jadi berkat, terus menjadi berkat. Ya, sampai akhirnya Tuhan berkata, mari hai engkau yang diberkati, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dari dunia dijadikan. Tapi ada gak mau menjadi berkat, dia menjadi duri. Ya, menjadi duri, menjadi semak duri. Berkat yang ada hanya untuk disombongkan, hanya untuk kebanggaan, gak mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan katakan ini saudara-saudara. Coba kita lihat untuk bagian yang kedua. Sama-sama ini. Ya, lanjutkan ayat yang kedua. Ayat yang ke-48. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Iya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Iya. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan ini. Ada berkata marilah. Siapa ini yang diberkati? Tuhan katakan mari. Tapi ada satu kata, enyahlah engkau. Enyah itu diusir Tuhan, saudara-saudara. Sama di Injil Matius itu, enyahlah aku terus terang kepadamu, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Tapi ini di akhirnya Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, merasa gak pernah diberkati Tuhan. Ya, kalau yang tadi itu diberkati Tuhan, hai engkau yang diberkati. Kalau ini merasa gak pernah diberkati, makanya dia kikir, dia pelit, dia hidup hanya untuk diri sendiri. Ya, Tuhan katakan ini, hai kamu yang terkutuk, karena gak merasa diberkati Tuhan. Oh, semua karena nasibku, semua aku hebat, mengabaikan berkat Tuhan, meniadakan berkat Tuhan. Tuhan katakan kalau kau abaikan berkatku, terkutuklah, hai engkau yang terkutuk. Gak merasa diberkati, ada sesuatu saya gak punya. Ya, sesuatu asal diminta orang lain, saya gak punya. Nunggu kaya raya, nunggu sisa-sisa baru kita kasih. Kita belajar saudara-saudara. Menjadi pohon anggur berbuah manis bukan karena kita berkelebihan. Belajar, masih susah pun kita. Pingin kita memberi. Susah kita, sama-sama susah. Masih bisa kita berbuat baik kepada orang susah. Saya mulai dari lajang selalu begitu. Ketika lihat temanku susah, ada teman sama-sama melayani susah, ayo sama-sama kita di rumah gak mampu mengontrak, gak mampu, ayo sama-sama nasi kita ini kita mestinya jatah saya, kita makan berdua bisa kenyang. Kalau gue makan sendiri pun kenyang gak jadi, oh ya makan. Mulai dari lajang sampai saya menikah, sampai hari ini di masa tua, dan selalu tekad kita mau menjadi berkat, pohon anggur yang berbuah manis. Sampai terakhir hidup kita Tuhan berkata, gak berhenti engkau menjadi berkat, hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau ada niat kita, begitu kita diberkati Tuhan, lupakan orang lain, gak mau membantu orang lain, kita hanya senang kita sendiri. Satu-satu Tuhan berkata, hai engkau terkutuk, enyahlah engkau. Ini yang saya takutkan saudara-saudara. Ya, ulang sekali lagi supaya kita hati-hati saudara-saudara. Ayat 41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Iya. enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Terus? Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal. Di Ibrani tadi berakhir kepada pembakaran. Ya, di Injil Matius, enyahlah engkau. Ya, di sanalah terdapat kegelapan, saudara-saudara. Lalu, kenapa Tuhan katakan ini kepada mereka yang terkutuk ini? Merasa nggak pernah diberkati Tuhan. Ya, ayat 42, silakan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Iya. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Iya, nggak mau memberi, boro-boro ngasih sama orang, aku aja enggak. Kan karakternya begitu. Nunggu sisa-sisa lah baru kasih sama orang. Jangan, saudara-saudara. Ya, jangan nunggu sisa. Nggak mau memberi. Ya, nggak memberi bukan karena dia nggak punya. Punya tapi nggak mau memberi. Saya anak ini saya ajar, mulai si Petrus, si Lea, saya ajar. Ya, ada makanannya sedikit. Jadi kalau kami persekutuan dulu si Petrus bawa kecil, masih umur berapa itu. Asal ada jajannya aku potongkan kasih sama orang, sama temannya. Mula-mulanya dia nggak suka. Ya, harus bagi. Mainannya, ya. Sama-sama dulu kami di Surabaya, teman anak hamba Tuhan juga. Mainannya nggak boleh dipegang orang. Saya bilang, ayo main sama-sama. Ya, itu ya ajar mulai dari kecil, sudah. Pelajaran mulai dari kecil, ya, sampai besar. Dan itu kita tanamkan. Anak kita nggak mau berbagi. Ada jajannya nggak bisa dibagi sama orang. Ada mainannya nggak boleh dipegang orang. Hanya hidup untuk sendiri. Bahaya, saudara-saudara. Nggak mau memberi. Aku lapar, nggak kamu memberi. Dengan alasan aku belum kenyang kali, belum apa kali. Ya, lebih baik aku buang daripada kasih sama orang. Coba, saudara-saudara. Ketika aku lapar, kamu nggak. Ketika aku haus, kamu tidak aku memberi minum. Lanjut 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Iya. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Terus? Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ya, ini dibantah 44. Apa kata mereka ini? Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Iya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani kau. Perhatikan 45 sama-sama kita baca, saudara-saudara. Ayat 45, 1, 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk apa? 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba, tidak kita lakukan. Saya kalimat tidak lakukan ini, Tuhan, kalau aku nggak melakukan kepada orang yang sangat membutuhkan, Tuhan katakan nanti saat engkau terkutuk. Ya, makanya saya prihatin kalau melihat teman hamba Tuhan kadang-kadang, ya, aduh gimana? Kita bukan karena punya sesuatu, dari yang nggak punya pun kita ayo belajar kita bagi. Ya, sampai sekarang begitu, saudara-saudara. Ada hamba Tuhan, ya, kadang-kadang beras pun enggak, ya, perintisan. Satu saat kami ada perintisan hamba Tuhan, 10 kilo aja kami beras, sudah nggak ada orangnya di situ. Kami titip sama tetangganya, ya. Dia cerita, Om, saat itu kami nggak punya apa-apa. Coba, saudara-saudara, kayaknya sangat keberkatan sekali. Kadang-kadang kita datang hanya membawa 10 butir telur, saudara-saudara, ya, kepada hamba Tuhan. Kebetulan dia nggak pernah makan apapun yang ada, hanya nasi sama garam. Coba kalau nggak kita lakukan, kita kan berhutang, saudara-saudara. Apa yang tidak kau lakukan berarti kita menutup hati, padahal kita punya. Ya, semestinya kita harus menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Jangan menjadi semak duri yang hanya kita lihat. Semak duri kan hebat, takut kita, segan kita, hati-hati, gak berani kita terhadap dia.
karena kaya, karena hebat, bangga mungkin di dunia. Tapi satu saat Tuhan berkata, hai engkau yang terkutuk, ya, hai engkau yang terkutuk, enyahlah, ya, ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena ini pilihan orang percaya, saudara-saudara. Ada 4 pilihan dari orang percaya ini, saya ulangi supaya saudara-saudara memilih. Pilihlah masuk melalui pintu yang sesak. Semua kita yang diselamatkan Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, pilihlah masuk melalui pintu yang sesak. Yang kedua, pilihlah untuk berjalan di jalan yang sempit. Ayo, sudah diselamatkan, diberkati Tuhan, ayo saya harus masuk di jalan yang sempit. Yang ketiga, pilihlah menjadi domba yang tergembala. Setelah kita diselamatkan, setelah kita diberkati Tuhan, pilihlah menjadi domba. Yang terakhir, setelah kita diselamatkan, setelah kita diberkati oleh Tuhan, pilihlah menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Hidup kita, saya ulang-ulangi, selalu hidup kita bersama dengan Tuhan, masuk kehidupan yang kekal, ya, bersama dengan Tuhan, masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun, sampai masuk kota Yerusalem baru. Siang ini pilihlah menjadi pohon anggur yang berbuah manis, ya, berbuah manis bagi teman-teman kita, teman seiman, mulai di rumah tangga kita, di penggembalaan, bagi dunia. Jangan segan kita menjadi berkat kepada tetangga kita. Gak apa-apa, kata Tuhan, setiap pemberian baik kita akan dibalas oleh Tuhan. Berbuah manis bagi pelayanan, di penggembalaan, di pengorbanan, di perbuatan baik, saudara-saudara. Tak henti-hentinya kita jadi berkat. Berkat bagi sesama kita, berkat dalam pelayanan. Tak pernah ada niat kita untuk menutup diri, untuk tidak memberi. Segala sesuatu yang kita tidak berikan, satu saat Tuhan tuntut. Ya, segala sesuatu yang kita berikan, satu saat dituntut oleh Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita berikan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan berkata, marilah hai engkau yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tapi bagi kita yang gak mau menjadi berkat, yang selalu merasa mampu, merasa kuat, Tuhan berkata, terkutuk, enyahlah engkau dari hadapanku orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena tidak mau memberi, tidak mau melakukan. Hari-hari ini banyak yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Kita perbuat dan tak habis-habisnya berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini kami sampaikan siang hari ini. Pilihan itu bagi kita tidak ada paksaan kepada siapapun. Tapi kalau saudara mau memilih 4 yang terbaik ini, kehidupan kita akan lebih baik sampai kepada kekekalan Tuhan sediakan bagi kita. Pemain musik datang ke depan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari nyanyian Psalm kita naikkan pujian ini.